Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini, kami akan menyampaikan materi mengenai GCG pada BUMN atau penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Alifia Kotrunada dengan NPM 1910104093, kemudian ada Tanaya Pawestri dengan NPM 1910104107, dan yang terakhir yaitu ada Ahmad Prabowo dengan NPM 1910104111. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau disingkat dengan PBKL. Ini merupakan wujud tanggung jawab sosial BUMN terhadap publik. Dalam hal ini yaitu masyarakat sekitar tempat BUMN tersebut berdomisili. Kemudian pada saat ini hampir semua BUMN telah memiliki unit PBKL atau Community Development Center. Keberhasilan program PBKL ini sangat membantu untuk bangkitnya perekonomian nasional yang diakibatkan dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sejarah telah mencatat bahwa usaha kecil ternyata lebih tahan banting, yaitu artinya tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan perubahan dan mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan dengan pengusaha besar atau para konglomerat lainnya. Oleh karena itu, program kemitraan ini yang dilakukan oleh BUMN dengan para usaha kecil koperasi atau yang disingkat dengan UKK sebagai mitra binaan perlu untuk terus didukung. Tentu saja dengan berbagai kelemahan yang masih ada, perlu untuk diperbaiki, serta kendala yang sering muncul pun masih perlu untuk dicarikan alternatif pemecahannya. Regulasi PBKL. Kementerian BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor per 05-MBU-2007 pada tanggal 27 April 2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan yang populer dengan PBKL. Ketentuan baru tersebut menggantikan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan bina lingkungan. Berdasarkan dari ketentuan baru tersebut, program kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari berbagai laba BUMN. Sedangkan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Untuk kriteria usaha kecil yang bisa mendapatkan bantuan program kemitraan, yaitu antara lain yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta. Hal ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Kemudian yang kedua yaitu berdiri sendiri. Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi secara langsung, maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Kemudian yang ketiga yaitu berbentuk badan usaha perorangan. Badan usaha yang tidak berbadan hukum ataupun badan usaha yang berbadan hukum termasuk di dalamnya yaitu koperasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. Untuk bentuk dari program kemitraan itu antara lain dapat berupa pemberian pinjaman untuk modal kerja atau pembelian aset produktif. Kemudian ada juga untuk pinjaman khusus bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi atau UMKM. Kemudian ada pula program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM binaan. Dan yang terakhir, bentuk programnya yaitu peningkatan kapasitas diberikan dalam bidang produksi dan pengolahan pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Untuk ruang lingkup
program binaan lingkungan, yaitu antara lain bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan atau pelatihan, kemudian bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan prasarana, kemudian bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam. Pelaksanaan kedua program tersebut adalah unit organisasi khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN yang berada di bawah pengawasan seorang direksi. Kendala PBKL. Berdasarkan dari hasil pengamatan, ternyata dalam praktiknya program PBKL tersebut di BUMN masih sering menghadapi berbagai kendala. Antara lain yaitu penerima dana program kemitraan sebagian tidak tepat sasaran. Kemudian yang kedua, tingkat kemacetan kredit atau dana bergulir yang diberikan kepada usaha kecil koperasi atau UKK masih tergolong cukup tinggi. Kemudian penggunaan dana sebagian tidak digunakan untuk mengembangkan usaha, tetapi malah untuk digunakan sebagai keperluan konsumtif seperti membeli mobil, rumah, dan hal lainnya. Yang terakhir yaitu yang keempat, masih ada anggapan dari pihak penerima dana atau mitra binaan bahwa dana bergulir tersebut atau kredit yang dipinjamkan tersebut merupakan hibah, sehingga tidak perlu untuk dikembalikan. Padahal hal tersebut salah. Kontrak manajemen atau Statement of Corporate Intent. Berdasarkan pasal 16 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, kontrak manajemen adalah Statement of Corporate Intent atau disingkat dengan SCI, yang antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Kontrak manajemen tersebut diperbarui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan. Tujuan penyusunan SCI ini digunakan untuk menciptakan indikator kinerja BUMN yang transparan, dalam rangka memastikan pencapaian kinerja BUMN yang optimal dan mendukung pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif. Selain itu, SCI juga sebagai salah satu implementasi prinsip dan praktik GCG di BUMN. SCI yang dibuat oleh direksi BUMN yang dengan disetujui oleh komisaris BUMN merupakan komitmen dari BUMN dengan pemegang saham tentang pernyataan perakiraan kinerja dan akuntabilitas untuk beberapa tahun ke depan, serta digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan BUMN pada setiap tahun untuk mendapat pengesahan dari pemegang saham. Isi dari SCI itu sendiri yaitu yang pertama berisikan tujuan perusahaan atau kelompok perusahaan, 2. Sifat dan lingkup kegiatan usaha yang dilakukan, 3. Rasio konsolidasi dana pemegang saham terhadap total aset dan definisi dari konsep tersebut, 4. Kebijakan akuntansi, 5. Target kinerja dan ukuran-ukuran lain yang menjadi dasar pengukuran kinerja kelompok perusahaan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 6. Perkiraan jumlah atau porsi dari akumulasi keuntungan serta dana cadangan perusahaan yang direncanakan untuk didistribusikan kepada para pemegang saham. 7. Jenis informasi yang disampaikan kepada pemegang saham selama 1 tahun buku perusahaan berjalan, termasuk informasi yang akan disampaikan dalam laporan tengah tahunan. 8. Prosedur yang harus diikuti sebelum anggota kelompok perusahaan membeli dan mengambil alih saham perusahaan atau organisasi lain. 9. Kebijakan dan prosedur pembelian atau procurement yang harus diikuti oleh anggota kelompok perusahaan. 10. Kegiatan-kegiatan di mana BUMN meminta kompensasi dari pemerintah, terlepas dari apakah disetujui atau tidak. Kemudian yang ke-11 yaitu perkiraan nilai komersial investasi pemerintah pada kelompok perusahaan dan cara serta waktu perkiraan ini akan dinilai kembali. Kemudian yang terakhir
yaitu masalah-masalah lain yang menjadi kesepakatan dari pemegang saham dan direksi. Uji ketepatan dan kelayakan direksi BUMN atau Fit and Proper Test merupakan salah satu proses yang harus dilakukan BUMN dalam rangka rekrutmen atau seleksi calon direksi BUMN. Perlu diingat bahwa proses uji kepatuhan dan kelayakan bukan tujuan akhir, namun hanya sebagai alat atau tool untuk mendapatkan calon direksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya intervensi dari pihak lain yang memiliki kepentingan terselubung atau memiliki kepentingan tertentu yang memiliki tujuan buruk, baik dari partai politik maupun pemegang kekuasaan yang mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak netral. Yang pertama, rekrutmen direksi menurut UU BUMN. Ketentuan tentang rekrutmen direksi BUMN telah diatur pada pasal 16 dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu yang pertama, anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perseroan. Kemudian yang kedua, pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatuhan. Yang ketiga, yaitu calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatuhan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. Adapun rekrutmen direksi menurut Kementerian BUMN. Yang pertama, persyaratan formal anggota direksi Persero adalah perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan pernah yang pertama dinyatakan pailit, kemudian menjadi anggota direksi atau anggota dewan, komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu BUMN atau perusahaan tersebut dinyatakan pailit, atau dihukum karena melakukan tindak pidana dalam hal keuangan, atau pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan, atau lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan. Kemudian untuk persyaratan material anggota direksi. Yang pertama ada pengalaman. Dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN atau perusahaan atau lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelumnya. Kemudian ada keahlian. Dalam hal ini bersangkutan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha yang bersangkutan. Kemudian pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan. Kemudian kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN. Kemudian persyaratan yang ketiga yaitu integritas. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang. Kemudian perbuatan cedera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen. Kemudian perbuatan yang tidak dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon anggota direksi. Kemudian yang terakhir, yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kepengurusan perusahaan yang sehat. Kemudian persyaratan yang keempat yaitu kepemimpinan. Dalam hal ini yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan, kemudian mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Kemudian yang bersangkutan dapat membangkitkan semangat dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan.
Yang terakhir yaitu persyaratan yang diperlukan yaitu memiliki antusiasme dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMN yang bersangkutan. Adapun persyaratan lain yang diperlukan yaitu yang bersangkutan bukan pengurus partai politik atau bukan dari anggota legislatif dan tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Kemudian, yang bersangkutan juga bukan merupakan kepala atau wakil kepala daerah dan tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah. Selanjutnya, mekanisme seleksi. Pemerintah melalui Kementerian BUMN memiliki wewenang untuk melakukan rekrutmen calon direksi dalam rangka mengisi kekosongan beberapa direksi BUMN. Sumber perekrutan direksi BUMN selain usaha dari komisaris BUMN dapat juga dilakukan melalui perburuan orang secara langsung. Selain itu, sumber perekrutan direksi berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PR 06/MPU/2012 tanggal 12 Mei 2012 tentang perubahan atau Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PR 01/MPU/2012 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi BUMN. Mekanisme seleksi direksi BUMN sendiri dilakukan paling tidak melalui 6 tahapan. Yang pertama, bakal calon masuk dalam daftar pertama yang diusulkan oleh masing-masing komisaris BUMN. Kedua, calon yang lulus masuk dalam tahap long list kedua yang diuji oleh konsultan dan departemen terkait melalui rapat tim evaluasi. Ketiga, nama-nama calon diperingkat sesuai hasil penilaian konsultan. Keempat, nama-nama calon dimasukkan ke tim evaluasi di Kementerian BUMN. Kelima, hasil uji kepatuhan dan kelayakan diserahkan ke tim penilaian akhir. Dan yang keenam, setelah diproses di TPA, baru dapat ditetapkan siapa yang berhak menjadi direksi BUMN yang dituangkan melalui surat. Pengelolaan aset tetap BUMN sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PR 02/MPU/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang tata cara penghapus bukuan dan pemindah gunaan aset tetap BUMN. Yang dimaksud dengan aset tetap yaitu aset berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN yang tidak dimasukkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Terdapat prinsip GJG dalam pengelolaan aset BUMN. Yang pertama yaitu ada transparan, di mana pengelolaan dan pengungkapan tentang aset BUMN yang material dan relevan harus disampaikan kepada yang berwenang. Dan yang kedua ada akuntabilitas, di mana pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset BUMN dapat terlaksana memenuhi prinsip 3E, yaitu ekonomis, efektif, dan efisien. Prinsip yang ketiga ada pertanggungjawaban, di mana aset BUMN dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan prinsip yang keempat, kewajaran, yaitu perlu diperhatikan masalah keadilan dan kesetaraan. Pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PR 06/MPU/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN. Yang dimaksud dengan pendayagunaan aset tetap yaitu optimalisasi pemanfaatan aset tetap BUMN melalui kerjasama dengan mitra. Pengelolaan teknologi informasi di BUMN. Pentingnya peranan teknologi informasi dijadikan untuk meningkatkan kapabilitas BUMN dalam berkontribusi bagi penciptaan nilai tambah dan layanan yang unggul sehingga aktivitas operasional BUMN menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien. Terdapat hal-hal yang perlu dilakukan oleh direksi berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi. Yang pertama,
direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif. Kedua, direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Dan yang ketiga, direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Terdapat kebijakan teknologi informasi BUMN. Yang pertama, setiap perusahaan BUMN diwajibkan memiliki kebijakan tata kelola teknologi informasi dan master plan teknologi informasi untuk penyelarasan pembangunan dan implementasi teknologi informasi terhadap kebutuhan bisnis masing-masing perusahaan. Kedua, kepatuhan pada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI akan lisensi software harus dapat dipenuhi oleh masing-masing BUMN. Yang ketiga, target tingkat kedewasaan atau maturity level dari tata kelola teknologi informasi di BUMN dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, yaitu minimal maturity level 3 sesuai dengan maturity level yang ditetapkan. Dan kebijakan yang keempat, penyediaan sumber daya teknologi informasi dapat memaksimalkan program sinergi BUMN. Kerangka kerja tata kelola teknologi informasi BUMN. Penerapan kebijakan tata kelola TI dengan basis kerangka kerja tata kelola TI disesuaikan terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan bisnis perusahaan. Penggunaan kontrol pengendalian pada masing-masing BUMN pada setiap tahunnya berbeda, karena perlu disesuaikan dengan kebutuhan bisnis BUMN serta didasarkan atas penilaian risiko TI yang telah dilakukan oleh BUMN yang bersangkutan. Panduan penyusunan pengelolaan TI BUMN. Kementerian BUMN telah membentuk tim yang telah menyelesaikan panduan penyusunan Master Plan TI perusahaan BUMN tahun 2009 yang terdiri dari tinjauan terhadap tujuan bisnis perusahaan, kondisi dan peran TI saat ini, tujuan dan arah pengembangan TI, dan rencana yang mencakup waktu dan tata kelola TI. Master Plan TI sendiri yaitu rencana arsitektur TI perusahaan yang dibuat untuk menyelaraskan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan TI yang mencakup aspek teknologi meliputi aspek sistem aplikasi dan infrastruktur TI, proses bisnis, SDM, tren teknologi, tata kelola, dan aspek lainnya yang terkait dengan strategi dan tujuan bisnis perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PR2/MPU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi BUMN, antara lain disebutkan bahwa terdapat Master Plan TI, kemudian sinergi TI BUMN. Pengukuran terhadap penerapan GJG di BUMN. BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GJG dalam bentuk yang pertama penilaian atau assessment, yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GJG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GJG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun. Yang kedua, evaluasi atau review, yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GJG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksudkan pada huruf A atau penilaian. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai atau asesor independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN. Ketentuan Kementerian BUMN. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK 16/S TMBU/2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada BUMN. Penilaian atau asesmen merupakan program yang bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan GJG di perusahaan. Terdapat rentang penilaian self-assessment GJG, di mana GJG dinilai sangat baik berada pada rentang 85
hingga 100. Keadaan GCG yang baik berada di antara 75 hingga 85. Kondisi GCG cukup baik berada di rentang nilai kisaran 60 hingga kurang dari 75. Nilai GCG kurang baik berada pada 50 hingga kurang dari 60, dan kondisi GCG yang tidak baik berada di nilai kurang dari 50. Materi selanjutnya adalah pengukuran oleh internal atau self-assessment GCG. Pengukuran terhadap penerapan GCG dapat dilakukan dalam bentuk penilaian dan juga evaluasi. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PR01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN. Dalam melakukan penilaian atau evaluasi secara internal, dilakukan sendiri oleh BUMN yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan kepada jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Kemudian dalam melakukan pengukuran secara internal, BUMN perlu membentuk tim self-assessment GCG yang dapat diketuai oleh manajer GCG melalui SK direksi. Adapun lamanya waktu evaluasi atau asesmen tergantung pada kecepatan dan ketepatan penyediaan dokumen, pelaksanaan kuesioner, dan juga wawancara. Biasanya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 35 hari. Selanjutnya, penilaian BUMN bersih. Untuk materi yang pertama yaitu tujuan penilaian BUMN bersih. Yang pertama, tujuannya adalah menilai komitmen Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam meningkatkan penerapan GCG dan menciptakan BUMN yang bersih dari gratifikasi, fraud, dan KKN. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu menilai komitmen direksi dan Dewan Komisaris untuk tidak melakukan penyimpangan atau kecurangan termasuk korupsi, suap, dan gratifikasi. Selanjutnya, implementasi BUMN bersih. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE 05/MBU/2013 tentang roadmap menuju BUMN bersih, Kementerian BUMN mengharapkan agar dapat dalam menjalankan aktivitas bisnis BUMN memiliki komitmen yang kuat terhadap integritas, kejujuran, dan anti korupsi. Oleh karena itu, BUMN seharusnya menyambut dengan antusias program yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai pedoman dalam implementasi BUMN bersih, manajemen BUMN dapat melaksanakan beberapa aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip GCG. Kemudian, menerapkan SPI berdasarkan kerangka COSO. Kemudian, melaksanakan dan menyempurnakan Whistleblowing System atau WBS untuk memperkuat deteksi dini. Lalu yang keempat, melaksanakan program pengelolaan dan pengendalian gratifikasi berdasar bekerjasama dengan KPK. Kemudian yang kelima, menyempurnakan buku pedoman etika bisnis dan etika kerja. Lalu menetapkan wajib pengisian laporan harta kekayaan atau LHKPN bagi para pejabat. Materi selanjutnya adalah pengadaan barang dan jasa di BUMN. Adapun regulasi dari pengadaan barang dan jasa di BUMN ini berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 15/MBU/2012 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 MBU 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN yang mengatur mengenai beberapa hal. Di antaranya yang pertama, pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip yang pertama, efisien. Berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat.
Kemudian efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan. Kemudian transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat. Kemudian adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa. Lalu yang terakhir akuntabel, yang berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu untuk poin kedua yaitu pengguna barang dan jasa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga, untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, pengguna dapat memberikan referensi penggunaan produk dalam negeri. Lalu yang terakhir, pengguna barang dan jasa mengutamakan sinergi antar BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN atau antar anak perusahaan BUMN dan atau antar anak perusahaan terafiliasi BUMN. Adapun implementasi dari pengadaan barang dan jasa di BUMN, untuk yang pertama, BUMN dalam menjalankan bisnisnya harus mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan GCG. Kemudian BUMN harus menghindari tindakan penyimpangan dan atau kecurangan dalam setiap transaksi bisnis. Beberapa tindakan penyimpangan atau kecurangan diantaranya adalah manipulasi harga, kemudian proyek fiktif, pemalsuan identitas, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, dalam rangka implementasi pengadaan barang dan jasa, BUMN dapat menyusun pedoman atau prosedur yang mengacu pada ketentuan dalam peraturan Menteri BUMN. Lalu yang keempat, direksi BUMN diwajibkan untuk menyusun SOP mengenai tata cara penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan atau kecurangan dengan berpedoman pada peraturan Menteri BUMN. Dan yang terakhir, manajemen BUMN harus hati-hati terkait pengadaan barang dan jasa ini agar terhindar dari kasus-kasus yang dapat berimplikasi terhadap permasalahan hukum di kemudian hari. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.